netral. Saya nggak bisa netral, saya ini pejabat politik. Masa seorang Ridwan Kamil nggak punya hak politik? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sobat Jejak dimanapun berada, kali ini Jejak Politik Official akan menghadirkan rekam jejak dan juga jalan politiknya Kang Emil ataupun Muhammad Ridwan Kamil, yang mana beliau lahir di Bandung, Jawa Barat 4 Oktober 1971, adalah seorang arsitek dan juga menjadi politikus Indonesia yang sekarang lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 5 September 2018 lalu. Nah, sebelum menjabat ataupun sebelum menjadi pejabat dan politikus, pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini memiliki karir sebagai seorang arsitek, merangkap dosen tidak tetap di salah satu institut yang ada di Jawa Barat, yaitu ITB, Institut Teknologi Bandung. Nah, Kang Emil merupakan putra dari pasangan Haji Misbah Muhyiddin, yang mana itu profil singkat dari beliau. Sebelum terjun ataupun meniti karir di dunia politik, beliau menyam pendidikan sarjana S1 Teknik Arsitektur di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 sampai 1995, dan juga S2 beliau di Master of Urban Design University of California 1999 sampai 2001, dan mendapatkan Dr. Honoris Causa Dong A University 2019. Nah, itu profil dari pendidikan Kang Emil. Karir ataupun yang selanjutnya karir dari Kang Emil ini, setelah lulus S2 dari University of California, Kang Emil melanjutkan pekerjaan profesional sebagai arsitek di berbagai firma di Amerika Serikat. Nah, beliau memulai karir di Amerika Serikat sesaat setelah lulus S1. Akan tetapi hanya berkisar 4 bulan ia pun berhenti bekerja karena terdampak krisis moneter yang melanda Indonesia pada saat itu. Nah, beliau tidak langsung pulang ke Indonesia. Beliau bertahan di Amerika sebelum akhirnya mendapat beasiswa di University of California. Nah, selagi mengambil S2 di universitas tersebut, Kang Emil bekerja paruh waktu di Departemen Perencanaan Kota Berkeley pada tahun 2000. Pada tahun 2000, Pak Emil pulang ke tanah kelahirannya, yaitu Indonesia, dan tahun kemudian mendirikan salah satu PT yang bernama Urbane Indonesia, yang mana PT tersebut bergerak ataupun perusahaan tersebut bergerak dalam bidang jasa konsultan perencanaan, arsitektur, dan desain. PT tersebut beliau dirikan bersama teman-temannya pada bulan Juni tahun 2004, yang mana reputasi internasional pun sudah mereka bangun dengan mengerjakan proyek-proyek di luar Indonesia, seperti beliau mengerjakan proyek di Syria, terus di negara Cina dan sebagainya. Itu PT yang beliau dirikan, yaitu PT Urban Indonesia, yang mana PT tersebut atau Urbane tersebut timnya sendiri itu dari kalangan profesional muda yang kreatif dan berpikir idealis untuk mencari dan menciptakan solusi mengenai masalah desain lingkungan dan perkotaan. Itu profil dari karya ataupun dari karirnya Kang Emil. Selang beberapa tahun
selesai purna menjabat sebagai wali kota Bandung, beliau juga ikut dalam pemilihan umum gubernur di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018, yang mana Kang Emil ini diusung sebagai calon gubernur berpasangan dengan Pak Uu Ruzhanul Ulum yang diusung oleh PPP, PKB, dan Partai Nasdem dan juga Partai Hanura. Nah, itu profil-profil ataupun rekam jejak dan jalan-jalan politik beliau yang sangat singkat, yang mana beliau di dunia profesionalisme juga pernah, menjadi dosen juga pernah, terus hingga akhirnya ada di puncak kekuasaan, yang mana beliau terjun langsung meniti karir untuk memberikan ide dan gagasan. Juga beliau mempunyai sejuta inovasi yang mana menarsitekturkan ataupun mendesain Jawa Barat dengan sedemikian bagusnya untuk keberlangsungan masyarakat Jawa Barat yang sejahtera, adaptif terhadap perkembangan zaman yang terus-terus berkembang. Nah, wali kota Bandung dan juga menjadi gubernur Jawa Barat, yang mana ini sangat menguntungkan bagi Kang Emil, lahir di tanah Jawa, terus menjabat juga di tanah Jawa, yang konon katanya ini tanah Jawa ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan yang ada di negara yang kita cintai ini. Populasinya banyak dan juga penduduknya banyak, pemilih sangat berpengaruh terhadap pemilih elektoral. Setelah meniti karir di dunia profesional sesuai dengan background yang beliau miliki, menjadi arsitektur, terus menjadi dosen. Nah, akhirnya pada tahun 2013 Kang Emil ini dicalonkan oleh salah satu partai, yang mana Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, sebagai wali kota Bandung dengan didampingi oleh Oded Muhammad Daniel sebagai calon wakil wali kotanya kala itu. Nah, beliau dalam kontestasi pilkada sebagai wali kota Bandung, beliau di dalam hal itu menang telak, mengalahkan dari pesaing-pesaing ataupun kontestan-kontestan yang lainnya, sehingga beliau dilantik dan pada akhirnya menjadi wali kota Bandung. Nah, selang beberapa tahun kemudian setelah beliau selesai atau purna bakti menjabat sebagai wali kota Bandung, beliau pun pada 2018, dan juga tak kalah penting ini beliau gubernur yang sangat nyentrik dan mempunyai inovasi-inovasi yang keren, sehingga lahirlah ataupun diteruskannya sebuah program-program unggulan yang ada di Jawa Barat. Program-program unggulan yang ada di Jawa Barat yang beliau susun itu banyak sekali. Di antaranya ada pesantren juara, posyandu juara, desa juara, dan sebagainya. Hingga pada akhirnya tujuannya apa? Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Dan beliau juga mendigitalisasi pemerintahan Jawa Barat yang adaptif, terus bisa menjadi pelayan untuk para publik. Ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua untuk bagaimana nih bahwa hadir dan juga terjun langsung ke dunia politik untuk benar-benar memberikan sumbangsih kita terhadap keberlangsungan pemerintahan ataupun di daerah yang kita cintai ini. Mungkin itu yang dapat jejak politik sampaikan. Hingga pada akhirnya sekarang Kang Emil itu ada di posisi kekuasaan. Beliau menjadi supirnya di Jawa Barat, mendesain Jawa Barat dengan program-program unggulan beliau,
untuk menciptakan bagaimana sarana prasarana di Jawa Barat, terus pemerintah provinsi. Terima kasih kepada semuanya. Tonton terus Jejak Politik Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.